Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini pembahasan kita masih berkaitan dengan masalah haji dan umrah. Kajian kita yang pertama adalah masalah sunnah haji. Dalam kitabnya dikemukakan Bismillahirrahmanirrahim, wa sunanul haji sab'un, wa sunanul haji sab'un, dan sunnah haji ada 7. Al-ifradu, pertama ifrad, ialah mendahulukan haji daripada umrah. Al-ifradu wa huwa taqdimul haji alal umrati. Yang pertama adalah ifrad, wa huwa taqdimul haji alal umrati, ialah mendahulukan haji daripada umrah. Wa talbiyatu, yang kedua talbiyah, maksudnya membaca talbiyah. Wa tawaful qudum, yang ketiga tawaf qudum. Wal mabitu bi Muzdalifah, kemudian yang keempat bermalam di Muzdalifah. Wa raq'atat tawafi, kemudian yang kelima 2 rakaat sunnah tawaf. Wal mabitu bi Mina, dan yang keenam bermalam di Mina. Wa tawaful wada, dan yang ketujuh tawaf wada. Itulah sunnah haji. Wa sunanul haji sab'un, sunnah haji ada 7. Al-ifradu, yang pertama ifrad, wa huwa taqdimul haji alal umrati, yaitu mendahulukan haji daripada umrah. Karena demikian itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', faminna man ahalla bi umratin, wa minna man ahalla bi hajjatin, wa minna man ahalla bi hajjin wa umratin. Wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji au jama'al hajja wal umratan, falam yahillu hatta yaumin nahri. Demikian hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dari Aisyah
radhiyallahu anha. Kami keluar bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Di antara kami ada yang ihram umrah, ada yang berihram haji, ada yang berihram haji dan umrah. Sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram haji. Adapun orang yang menghimpun haji dan umrah, mereka tidak bertahallul sampai hari nahar. Di sini perlu digarisbawahi bahwa tahallul adalah keluar atau selesai dari ihramnya. Itulah dalil daripada ifrad, yaitu mendahulukan haji daripada umrah. Kemudian sunnah-sunnah haji berikutnya adalah watalbiyatu, yaitu talbiyah. Maksudnya membaca talbiyah. Disunnahkan mencukupkan dengan talbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kendaraannya telah berdiri sejajar dengan Masjid Dzulhulaifah, beliau berihram lalu membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarikalak. Ya Allah, saya tetap tunduk mengikuti perintahmu. Tiada sekutu bagimu, sesungguhnya segala puji dan nikmat bagimu, dan engkaulah yang menguasai segala sesuatu, tiada sekutu bagimu. Kemudian di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwasanya Ibnu Umar membaca talbiyah sampai di tanah haram, dan beliau mengkabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat seperti itu. Itulah dalil membaca talbiyah. Kemudian sunnah haji yang berikutnya yakni tawaful qudum, yaitu tawaf kudum. Sunnah haji yang ketiga yaitu tawaf kudum. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna awwalu syai'in bada'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina qadima Makkah annahu tawadda'a thumma tafa bil bait. Sesungguhnya yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang di Makkah adalah mengambil air wudhu, kemudian tawaf di Baitullah. Itulah dalil
daripada sunnah haji, yaitu tawaf qudum. Kemudian kesunahan haji yang berikutnya adalah bermalam di Muzdalifah. Al-mabitu bi Muzdalifah. Dalilnya adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifata fa shalla bihal maghriba wal isya wattaja'a hatta iza tala'al fajru shallal fajra. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di Muzdalifah, lalu sholat maghrib dan isya di sana. Kemudian berbaring sehingga fajar menyingsing dan beliau sholat subuh. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah bahwa menganggap bermalam di Muzdalifah sebagai sunnah haji adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang lebih jelas dan unggul menganggapnya sebagai wajib. Pendapat ini dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhazzab. Yang sahih menurutnya adalah bahwasanya bermalam di Muzdalifah ini telah didapatkan hanya dengan singgah sejenak di pertengahan malam kedua. Itulah perbedaan pandang dari ulama tentang bermalam di Muzdalifah. Di dalam kitab ini dikemukakan bahwa bermalam di Muzdalifah sebagai sunnah haji. Tetapi ada ulama yang mengemukakan bahwa pendapat yang lebih jelas dan unggul, bermalam di Muzdalifah adalah sebagai wajib. Antar ulama satu dengan ulama yang lain berbeda pandang. Dan ini adalah sering terjadi di dalam pembahasan masalah fikih. Intinya bahwa kita saling menghormati, saling menghargai apabila terjadi perbedaan pandang di antara kita. Kemudian yang kelima, sunnah haji yang kelima 2 rakaat sunnah tawaf. Wa raka'at tawafi, 2 rakaat sunnah tawaf. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatafa bil baiti sab'an thumma shalla khalfal maqam rak'ataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, kemudian tawaf di Baitullah 7 kali. Kemudian sholat 2 rakaat di belakang makom. Itulah dalil berkaitan dengan 2 rakaat sunnah tawaf. Kemudian sunnah haji yang berikutnya
yakni yang keenam adalah bermalam di Mina. Wal mabitu bi Minna, bermalam di Mina. Hal ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di sana. Dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi berkata, hadis yang menerangkan bermalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina pada malam-malam hari tasyrik adalah hadis sahih masyhur, dan menganggapnya sebagai sunnah haji adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang unggul menganggapnya sebagai wajib berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menginap di Mekah pada malam-malam hari Mina karena sakit. Rasulullah mengizinkan. Hal ini menunjukkan bahwasanya tidak diperkenankan meninggalkan bermalam di Mina kecuali dengan adanya uzur. Hal ini menunjukkan bahwasanya tidak diperkenankan meninggalkan bermalam di Mina kecuali karena adanya uzur, dan disyaratkan berada di sana pada sebagian besar malamnya. Kemudian yang terakhir adalah daripada sunnah haji, yakni yang ketujuh, tawaful wada, yakni tawaf wada. Bahwa pendapat yang azhar, yakni pendapat yang paling jelas, bahwasanya tawaf wada ini wajib. Tawaf wada adalah wajib. Di dalam kitab ini pengarang kitab menyatakan bahwa tawaf wada adalah sunnah haji. Kemudian ada ulama mengemukakan bahwa pendapat azhar yang paling jelas bahwasanya tawaf wada adalah wajib. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, orang-orang berserak di segala penjuru. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanfiranna ahadukum hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait. Janganlah seseorang dari kalian pergi sehingga akhir urusannya di Mekah ialah tawaf di Baitullah. Kemudian dalam riwayat Abu Daud, hatta yakuna akhiru ahdihi tawafu bil baiti, sehingga akhir urusannya adalah tawaf di Baitullah. Bahwa kewajiban ini gugur bagi wanita yang datang bulan atau haid atau nifas, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata,
umiran nasu ay yakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khuffifu anil mar'atil haidi. Orang-orang yang diperintahkan agar akhir pekerjaannya tawaf di Baitullah, kecuali wanita haid, diberi keringanan untuk itu, dan bahwa nifas dikiaskan dengan haid. Itulah 7 kesunahan daripada haji. Sunanul haji sab'un. Sunnah-sunnah haji ada 7, yaitu al-ifradu wa huwa taqdimul haji alal umrati. Yang pertama ifrad, ialah mendahulukan haji daripada umrah. Kemudian yang kedua wa talbiyatu, yaitu talbiyah, membaca talbiyah. Wa tawaful qudum, kemudian tawaf qudum. Wal mabitu bi Muzdalifah, dan bermalam di Muzdalifah. Wa raqatat tawafi, dan 2 rakaat sunnah tawaf. Wal mabitu bi Mina, dan mabit atau bermalam di Mina. Wa tawaful wada, dan yang ketujuh adalah tawaf wada. Itulah sekali lagi adalah sunnah haji. Kemudian yang selanjutnya adalah wa yatajarradur rajulu indal ihram minal khayti wa yalbasu izaran waridaan abyadaini wa yatajarradur rajulu indal ihram minal khayti. Ketika ihram, orang laki-laki hendaknya meninggalkan pakaian berjahit, tidak menggunakan pakaian berjahit. Wa yalbasu izaron waridaan abyadaini, dan hendaknya berpakaian sarung dan selendang yang putih. Bahwa perkara ini didasarkan pada riwayat daripada Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Intolakon Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal Madinati ba'da ma tarajjala wada hana walabisa izarahu waridaahu wa ashabuhu falam yanha an syai'in minal ardiyati wal izari tulbasu." Itulah hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah setelah bersisir rambut dan memakai wangi-wangian. Beliau memakai sarung dan selendangnya, juga sahabat-sahabatnya. Beliau tidak melarang sesuatu pun dari selendang-selendang dan sarung-sarung yang dikenakan para sahabat. Kemudian, dan hendaknya pakaian itu berwarna putih berdasarkan sabda Nabi
sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min siyabikumul bayad, ilbasu min siyabikumul bayad. Pakailah pakaian-pakaianmu yang putih. Kemudian ada kesunahan yang lain, bahwa disunnahkan mandi terlebih dahulu. Disunnahkan mandi terlebih dahulu, memakai minyak wangi dan mengenakan pakaian ihram. Lalu sholat 2 rakaat sunnah ihram, baru berihram. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Nafi', ia berkata, adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu apabila hendak keluar menuju Mekah, beliau memakai minyak yang tidak berbau wangi, kemudian menuju Masjid Dzulhulaifah dan sholat. Kemudian menaiki kendaraannya. Apabila kendaraannya telah sejajar Dzulhulaifah atau mikot, beliau berdiri lalu berihram. Katanya, demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku memberi wangi-wangian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak berihram dan ketika hendak bertahalul sebelum tawaf di Baitullah atau tawaf ruku. Itulah berkaitan dengan masalah haji, yakni utamanya adalah sunnah haji. Mudah-mudahan semakin kita memahami perkara-perkara tersebut, sehingga semakin paham kita akan ilmu-ilmu haji, dan kita berangkat haji dengan cukup. Kita berangkat haji dengan yakin karena kita mengetahui tentang perkara-perkara wajibnya haji, rukunnya haji, dan sunnah-sunnahnya haji. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.